Nah, baiklah. Di sini kita akan membahas mengenai interpolasi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai interpolasi, pertama itu kita akan di sini saya akan memperkenalkan apa-apa saja sub pembahasan dari interpolasi ini. Nah, dalam interpolasi ini kita akan membahas mengenai masalah dari interpolasi. Kita akan membahas mengenai bentuk umum polinomial, dan di sini kita akan membahas mengenai metode-metode dalam interpolasi. Nah, dalam interpolasi itu terdapat 3 metode. Nah, yang pertama metode linear, kemudian yang kedua itu metode polinom kuadrat, kemudian yang ketiga mengenai metode polinom Newton. Nah, yang keempat itu mengenai metode Lagrange, dan yang kelima itu mengenai metode spline. Nah, di metode spline ini terbagi menjadi 2, yaitu metode spline linear dan metode spline kuadratik. Nah, dalam 5 metode di interpolasi ini itu masing-masing akan membahas mengenai pengertiannya, kemudian akan membahas mengenai algoritmanya dan contoh soal, serta kita akan mengimplementasikan ke dalam aplikasi MATLAB. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengapa metode numerik itu digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam interpolasi. Nah, pada dunia nyata, data seringkali itu tidak tersaji secara lengkap, di mana seringkali terdapat nilai data yang hilang atau terdapat banyak penyebab dari kondisi tersebut, baik akibat dari kesalahan manusianya maupun dari keterbatasan kemampuan alat ukur. Nah, permasalahan yang berhubungan dengan pola suatu data adalah fungsi yang melibatkan data sebagai contoh. Bila diketahui data-data penjualan suatu produk, akan muncul pertanyaan, adakah yang fungsi yang menyatakan bahwa penjualan itu merupakan fungsi dari waktu? Nah, contoh pernyataan yang menunjukkan bahwa penjualan dipengaruhi oleh waktu ialah penjualan es campur. Penjualan es campur pada siang hari itu akan lebih baik daripada penjualan di malam hari. Nah, pernyataan tersebut itu dapat dikatakan bahwa penjualan merupakan fungsi dari waktu. Persoalannya adalah bagaimana menyajikan fungsi tersebut. Nah, fungsi tersebut ini adalah persoalan yang sangat tidak mudah untuk dipecahkan, karena betapa idealnya bila diketahui suatu fungsi yang biasa itu menyatakan penjualan adalah fungsi waktu atau dituliskan dengan Y sama dengan Ft. Nah, untuk dapat menyajikan fungsi yang dapat dilakukan adalah menggunakan fungsi pendekatan, yaitu fungsi yang paling sesuai untuk menyatakan suatu data berdasarkan model fungsi tertentu, seperti fungsi linear, fungsi eksponensial, dan fungsi polinomial. Nah, cara pendekatan ini tuh dinamakan dengan pendekatan regresi. Nah, cara pendekatan lain itu bukan untuk menyatakan fungsi, tetapi untuk mencari nilai-nilai antara titik-titik yang diketahui. Nah, sehingga pola fungsinya itu semakin jelas terlihat atau membentuk suatu kurva. Nah, di mana cara pendekatan ini tuh dinamakan dengan interpolasi. Nah, di sini interpolasi itu digunakan untuk menentukan titik yang lain berdasarkan fungsi pendekatan yang ditentukan sebelumnya. Nah, pendekatan terhadap suatu nilai fungsi itu dibutuhkan pada beberapa kasus, di mana nilai tersebut akan sulit didapatkan dari suatu pendekatan analisis. Nah, pendekatan untuk hal tersebut adalah dengan interpolasi pada suatu fungsi, di mana pada suatu fungsi fx itu dapat dinyatakan berbagai bentuk persamaan, diantaranya linear, polinomial, atau parabolik, trigonometri, eksponensial, logaritmi, dan sebagainya.
Nah, pada bagian ini tuh akan dibicarakan beberapa metode interpolasi itu, diantaranya linear, polinom kuadrat, polinom Lagrange, dan fungsi spline. Nah, berikut juga disajikan beberapa masalah hampiran atau aproksimasi dan kemungkinan pemakaian interpolasi ini untuk menyelesaikannya. Nah, yang pertama itu misalnya diberikan sebuah tabel nilai-nilai suatu fungsi, misalnya fx sama dengan cos x. Nah, interpolasi dapat digunakan untuk mencari nilai-nilai fx untuk nilai-nilai x yang tidak terdapat di dalam tabel. Nah, kemudian yang kedua, jika diberikan sekumpulan data berupa titik-titik koordinat dan tentukan sebuah fungsi mulus fx yang tidak naik turun dan cocok dengan data tersebut baik secara eksternal maupun hampiran. Nah, kasus kecocokan eksak mengarah ke fungsi interpolasi spline, dan kasus hampiran kecocokan data dikerjakan dengan metode kuadrat terkecil. Jadi di sini bisa diselesaikan dengan interpolasi. Nah, kemudian yang ketiga, misalnya diberikan sebuah fungsi fx, misalkan fx sama dengan logaritma x, dapat diperlukan suatu cara untuk menghitung nilai fungsi tersebut menggunakan komputer. Dalam masalah ini, interpolasi itu digunakan sebagai alat untuk mendapatkan suatu hampiran yang dapat dihitung. Nah, kemudian yang keempat, untuk mengintegralkan atau menurunkan suatu fungsi secara numerik. Nah, di mana kita sering mengganti fungsi yang bersangkutan dengan menggunakan interpretasi, juga beberapa metode numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang dipakai secara luas. Nah, diperoleh dari hampiran interpolasi. Nah, kemudian di sini disebut interpolasi itu karena merupakan teknik mencari nilai suatu variabel yang hilang pada rentang data yang diketahui. Nah, jika ingin mencari nilai suatu variabel yang terdapat di luar rentang data yang telah diketahui, maka disebut dengan metode ekstrapolasi. Jadi di sini tuh interpolasi sangat membutuhkan metode numerik untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi. Nah, mengapa matematika komputasi itu dibutuhkan dalam interpolasi? Karena dalam interpolasi itu proses perhitungannya itu akan mengakibatkan banyak angka-angka. Nah, memang mungkin bisa diselesaikan secara manual, tetapi akan memakan banyak waktu dan prosesnya itu akan terus berulang. Nah, dikarenakan hal ini, maka kita bisa memanfaatkan matematika komputasi ini untuk menyelesaikan permasalahan dalam interpolasi, di mana membantu interpolasi dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, dengan berbantuan komputer, nah masalah yang ada dalam interpolasi, prosesnya itu akan cepat teratasi karena cara kerja komputer itu sangat cepat dibandingkan jika kita kerjakan secara manual. Nah, itu mengapa matematika komputasi ini dibutuhkan dalam metode numerik. Nah, baiklah, di sini kita akan membahas mengenai interpolasi. Nah, pertama itu di sini ada deskripsi masalah. Nah, interpolasi itu adalah suatu metode atau proses menyusun suatu fungsi atau persamaan dengan menggunakan beberapa titik yang diketahui atau beberapa contoh titik untuk memprediksi atau mengestimasi nilai pada titik lain yang belum diketahui nilainya. Nah, di mana interpolasi itu merupakan proses pencarian dan perhitungan nilai suatu fungsi yang grafiknya itu melewati sekumpulan titik yang diberikan, di mana titik-titik itu mungkin merupakan hasil dari eksperimen dalam sebuah percobaan, atau bisa saja diperoleh dari sebuah fungsi yang diketahui. Nah, di sini fungsi interpolasi itu
biasanya dipilih dari sekelompok fungsi tertentu. Ya, nah, salah satunya adalah fungsi polinomial yang paling banyak dipakai. Di sini tujuan utama dalam mendapatkan polinomial hampiran itu adalah untuk menggantikan suatu fungsi yang rumit dengan fungsi yang lebih sederhana bentuknya dan mudah dimanipulasi pula. Nah, di antara fungsi-fungsi yang dapat digunakan sebagai fungsi hampiran adalah fungsi polinomial, fungsi trigonometri, dan fungsi rasional. Nah, di sini fungsi-fungsi polinomial banyak dipakai dalam praktik karena fungsi-fungsi tersebut itu mudah dihitung nilainya, mudah diturunkan, mudah diintegralkan, dan perilakunya itu baik. Semua turunannya ada dan kontinu. Nah, jadi konsep dasar dari interpolasi itu adalah di sini interpolasi itu adalah mencari nilai-nilai antara yang tidak ada pada data. Nah, kemudian interpolasi ini bisa dimanfaatkan untuk penghalusan kurva atau penghalusan peta. Nah, kemudian pencarian nilai itu menggunakan fungsi pendekatan seperti pendekatan linear, kuadratik, dan polinomial. Nah, selanjutnya itu mengenai gambaran masalah. Nah, di sini misalnya ada kasus seperti ini, yang mana kalau X-nya 2 dan Y-nya itu sama dengan 40, kemudian jika X-nya itu 3, kemudian Y-nya itu sama dengan 45, terus di sini X-nya 4, kemudian Y-nya itu 40, dan seterusnya. Nah, di sini ditanyakan berapakah nilai Y kalau X-nya itu sama dengan 3,5. Nah, di sini kan 3,5 itu belum diketahui. Nah, bentuk kondisi atau kasus itu, kalau kasusnya itu seperti ini dapat dikerjakan dengan menggunakan konsep interpolasi. Jadi, itu gambaran umum kapan sih interpolasi itu digunakan pada saat ada bentuk data seperti ini. Nah, kemudian sini, nah ini yang saya katakan tadi, ini adalah kurva data dari pengukuran. Nah, jadi di sini dapat dilihat jarak antara titik yang satu dengan yang lain itu masih agak berjauhan. Nah, sehingga memberikan hasil itu seperti titik sudut yang terlihat jelas. Nah, misalnya kurva ini kita interpolasi, maka dapat dilihat hasilnya itu seperti ini. Nah, ketika kita interpolasi, maka kurvanya itu sudah lebih halus. Jadinya, kenapa bisa saya katakan sudah lebih halus? Karena nilai X-nya ini itu sudah semakin rapat. Jadi, semakin rapat nilai X yang kita pakai, maka kurva itu semakin halus. Itu adalah konsep interpolasi dalam suatu kurva. Nah, selanjutnya itu kita membahas metode pertama dari interpolasi, yaitu mengenai interpolasi linear. Nah, kan tadi sudah dibahas bahwa interpolasi itu merupakan teknik untuk mencari nilai suatu variabel yang hilang pada rentang data yang diketahui. Nah, kemudian adapun pembahasan mengenai interpolasi linear di sini. Nah, apa sih itu interpolasi linear? Nah, sesuai dengan namanya, maka interpolasi ini tuh menggunakan titik-titik antara dua buah titik dengan menggunakan garis lurus. Nah, di mana pendekatan yang digunakan itu adalah pendekatan yang persamaan garis lurus yang melalui dua titik, yaitu P1 yang mana X1, Y1 dan P2 X2, Y2. Nah, dapat dilihat gambarnya. Di sini saya misalkan ada titik P1
di mana memuat X1, Y1. Nah, jadi di sini adalah ada titik, misalnya ada titik P1 di sini. Nah, kemudian dan P2 di sini ada di titik X2, Y2 di sini. Nah, berarti sesuai apa yang sudah kita pelajari untuk menyelesaikan suatu persamaan garis lurus antara dua buah titik, maka rumusnya itu adalah Y sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, dengan menggunakan manipulasi aljabar, kita tinggal mencari Y dikurang Y1. Nah, ini itu saya kalikan ke ruas kanan sehingga hasilnya itu Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 dikali X dikurang X1. Nah, kemudian Y1 ini kita pindahkan ke ruas kanan sehingga bentuknya itu adalah Y sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 dikali X dikurang X1 ditambah Y1, yang mana jadi X dan Y ini adalah titik yang akan kita hendaki. Nah, yang mana polanya itu akan menyesuaikan dari data yang kita peroleh, yaitu X1 dan X2. Nah, misalnya di sini, jadi secara numerik itu kalau saya gambarkan seperti ini, di sini ada xn, nah kemudian di sini ada xn plus 1, maka x inilah yang akan kita hendaki, yang ini yang di tengah. Kita cari polanya itu seperti apa sehingga bisa kita simpulkan rumus dari interpolasi linear itu adalah Y sama dengan YN plus 1 dikurang YN per XN plus 1 dikurang XN dikali dengan X dikurang XN ditambah YN. Jadi ini adalah rumus dari interpolasi linear. Lanjut saja membahas mengenai algoritmanya. Jadi di sini ada algoritma dari interpolasi linear. Yang pertama itu, langkah pertama kita masukkan dua titik data, yakni P1 sama dengan X1, Y1 dan P2 itu sama dengan X2, Y2. Kemudian langkah selanjutnya itu kita masukkan nilai X dari titik yang akan kita cari dengan X lebih besar dari X1, kemudian X lebih kecil dari X2. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya kita hitung nilai Y itu menggunakan rumus dari interpolasi linear yang seperti ini. Setelah itu di langkah selanjutnya kita tampilkan nilai titik baru yang dicari, yang mana Q dikali X, Y. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut saja ke pembahasan contoh soalnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut saja ke pembahasan contoh soal. Nah, di sini pada contoh pertama itu sebuah bola dilemparkan ke atas dari sebuah tempat yang datar. Nah, diperoleh data tinggi bola atau H setelah T atau detik sebagai berikut. Nah, jadi datanya itu seperti ini. Yang mana kalau dalam 2 detik maka posisi bola ini tuh tingginya adalah 40 meter. Kemudian begitupun jika berada di dalam 3 detik maka posisi bola ini tuh ada di tinggi 40 meter. Begitupun dengan 4 dan 5. Nah, yang ditanyakan itu berapa tinggi bola saat waktunya itu 3,5 detik. Nah, berarti di sini kita akan mengecek datanya berada di tengah-tengah antara 3 dan 4 karena di sini yang dicari adalah 3,5. Nah, boleh juga datanya itu antara 2 dan 5 karena 2 dan 5 ini juga berada di tengah-tengahnya 3,5. Nah, itulah interpolasi linear. Kita hanya butuh 2 titik saja. Nah, untuk di sini saya coba datanya itu berada di antara 3
dan 4. Berarti di sini X1 Y1-nya itu adalah 3,45, kemudian X2, Y2 adalah 4,40. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan rumus dari interpolasi linear, maka kita peroleh seperti ini. Kita masukkan rumus dari interpolasi linear, kemudian nilai dari YN plus 1 itu adalah 40 yang ini, kemudian nilai dari YN ini adalah 45. Nilai dari XN plus 1 adalah 4, kemudian nilai dari XN adalah 3. Jadi di sini 40 dikurang 45 per 4 dikurang 3. Kemudian kita kali dengan nilai X. Nilai X-nya itu kan yang ini, 3,5. Kemudian XN-nya itu adalah 3 dan YN-nya itu adalah 45. Nah, X-nya itu adalah 3,5, yang mana nilai yang akan kita kehendaki. Nah, setelah itu di sini kita mendapatkan minus 5, karena 40 dikurang 45 adalah minus 5, kemudian 4 dikurang 3 adalah 1. Jadi di sini min 5 per 1. Nah, di sini 3,5 dikurang 3 adalah 0,5, kemudian 45. Hasil dari ini adalah 42,5. Nah, jadi di sini tinggi bola saat detik 3,5 adalah 42,5 meter. Nah, ini adalah hasil yang didapatkan. Selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini tentukan nilai len 2 berdasarkan nilai len 1, yang mana nilai len 1 itu adalah 0, nilai len 4 itu sama dengan 1,3862944, dan len 6 itu sama dengan 1,7917595 dengan menggunakan interpolasi linear, di mana nilai eksak len 2 adalah 0,669311718. Nah, jadi di sini kita asumsikan bahwa X0 adalah 1, X1-nya itu adalah 6, X-nya itu adalah 2, yang mana nilai ini yang akan kita kehendaki. Kemudian Y0-nya itu adalah 0, Y1-nya itu adalah 1717595. Kemudian yang ingin kita cari berapa nilai Y-nya? Nah, di sini kita masukkan rumus dari interpolasi linear, kemudian kita masukkan nilainya yang ini, yang di sini. Nah, yang mana nilai dari di mana nilai dari YN plus 1 yaitu nilai dari Y1, kemudian nilai dari YN itu adalah 0, kemudian nilai dari XN plus 1 adalah nilai dari ini, X1 sama dengan 6. Nilai dari XN ini adalah 1, kemudian nilai X-nya yang ingin kita kehendaki adalah 2, kemudian dikurang dengan XN yaitu 1, kemudian nilai YN itu adalah 0, jadi sini 0. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya yaitu 1,7917596 dibagi 5 dikali 1 ditambah 0, sehingga kita mendapatkan nilai dari Y-nya itu adalah 0,35835. Nah, setelah itu kita menghitung galatnya. Di sini epsilon kita masukkan nilai dari nilai eksaknya yang ini, kemudian kita masukkan nilai dari Y-nya, kita bagi dengan nilai eksak, kemudian dikali dengan 100%, kita mendapatkan galatnya itu adalah 48%. Selanjutnya di sini kita akan mengimplementasikan contoh soal ini ke dalam aplikasi MATLAB. Oke. Nah, jadi dalam interpolasi linear itu di sini dalam scriptnya itu clear, di mana digunakan untuk menghapus variabel. Kemudian di sini CLC digunakan untuk membersihkan layar di command window. Kemudian this ini untuk menampilkan nilai dari suatu variabel dan string di layar jendela perintah dengan tampilan yang sederhana. Nah, jadi di sini kita akan menginput nilai X0, Y0, X1, Y1 dan nilai dari X. Kemudian di sini kita masukkan rumus dari interpolasi linear. Sehingga di sini dips nilai Y maka akan menghasilkan nilai dari Y. Nah, di sini 62 str Y
Ini digunakan untuk mengubah angka ke dalam format larik. Larik itu adalah suatu kelompok data yang memiliki tipe data yang sama. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, kemudian di sini 62stry ini untuk mengubah angka ke dalam format larik. Larik itu adalah suatu kelompok data yang memiliki tipe data yang sama. Nah, setelah ini di sini sudah warna hijau, artinya scriptnya ini sudah bisa kita jalankan. Oke, kita running. Nah, di sini kita masukkan nilai x0. Nilai x0-nya itu adalah 1, kemudian nilai dari y0-nya itu adalah 0, kemudian nilai dari x1 adalah 6, kemudian nilai dari y1 adalah 1,7917595. Nah, kemudian kita enter. X-nya itu adalah 2, yang ini. Nah, sini sehingga kita mendapatkan nilai Y-nya itu adalah 0,35835. Hasilnya itu sama yang kita dapat dengan proses manual. Jadi hasilnya itu sama. Sekarang kita lanjut ke bentuk umum interpolasi polinomial. Nah, jadi di sini bentuk umum interpolasi linear, interpolasi polinomial ini kita gunakan untuk metode interpolasi selanjutnya, yaitu metode interpolasi kuadratik dan metode interpolasi Lagrange. Nah, jadi di sini polinom orde 1 itu adalah P1x sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurang X0. Polinom orde 2 itu dapat dilihat bentuknya itu seperti ini. Kemudian di sini ada polinom orde ketiga. Nah, sampai dengan polinom orde n, yaitu pen x sama dengan A0 ditambah A1 X dikurang X0 ditambah seterusnya sampai AN X dikurang X0 dikali X dikurang X1 sampai X dikurang XN dikurang 1. Nah, kemudian seperti ini lanjutan bentuk umumnya. Nah, ini adalah divided difference. Nah, selanjutnya itu mengenai interpolasi kuadrat. Nah, interpolasi kuadrat itu adalah metode penyempurnaan setelah interpolasi linear, karena banyak kasus dengan penggunaan interpolasi linear tidak menemukan sebab fungsi yang diinterpolasi berbeda cukup besar dari fungsi linear. Untuk itu digunakan polinomial lain yang berderajat 2, yakni interpolasi kuadrat. Nah, di sini interpolasi kuadrat ini tuh akan lebih mendekati fungsinya, yang mana tidak bisa diatasi dengan interpolasi linear, maka muncullah interpolasi kuadrat. Nah, di sini dalam interpolasi kuadrat itu digunakan atau membutuhkan minimal 3 titik, yang mana kita hubungkan dengan kurva mulus. Nah, apabila terdapat 3 titik data, maka untuk memprediksi nilai suatu titik data digunakanlah polinomial orde 2. Yang mana misalnya kita mempunyai grafik seperti ini. Ini adalah P1 yang memuat X1, Y1 dan P2 yang memuat titik X2, Y2. Nah, kemudian jika grafik ini kita interpolasikan ke kuadrat, kita interpolasi kuadratkan, maka bentuk grafiknya itu seperti ini. Akan terdapat 3 titik yang mana membentuk kurva mulus. Jadi dia kurvanya itu akan berbentuk seperti parabola. Nah, kemudian jika kita menggunakan 3 titik, maka
digunakan polinomial orde 2 yang berbentuk seperti ini. Jadi di sini ada P2X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurang X0 ditambah A2 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1. Nah, dapat kita lihat di sini ada A0 F sama dengan Fx0, A1 seperti ini, kemudian A2-nya itu seperti ini. Kita lanjut ke pembahasan algoritma. Sini langkah pertama itu kita masukkan titik data yang mana memuat P1 sama dengan X1 Y1, P2 memuat titik X2, Y2 dan P3 memuat X3 dan titik X3, Y3. Langkah selanjutnya itu kita masukkan nilai X dari titik ini yang akan dicari dengan X lebih besar dari X1 dan X lebih kecil dari X2, atau X lebih besar dari X2 dan X lebih kecil dari X3. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita tentukan A0-nya berapa, A1-nya berapa, dan A2-nya berapa menggunakan rumus yang seperti ini. Nah, dapat kita lihat. Nah, kemudian setelah itu langkah selanjutnya adalah kita menghitung berapa nilainya dengan cara menggunakan rumus dari interpolasi kuadrat yang P2X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurang X0 ditambah A2 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan tampilkan nilai titik baru yang dicari yang mana kui X, Y. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk saja ke pembahasan contoh soalnya. Di sini tentukan nilai len 2 berdasarkan nilai len 1 sama dengan 0, len 4 sama dengan 1,3862944 dan len 6 sama dengan 1,7917595 dengan menggunakan interpolasi kuadrat, di mana nilai eksak yang diketahui itu adalah len 2 sama dengan 0,6931718. Nah, jadi penyelesaiannya di sini itu terdapat X0 yakni 1, X1 itu 4, kemudian X2 itu 6, kemudian X-nya atau nilai yang akan kita hendaki nantinya adalah 2. Kemudian di sini Fx0-nya 0, Fx1-nya ini nilai dari len 4, kemudian Fx2-nya itu nilai dari len 6, kemudian yang ingin dicari itu berapa Fx-nya. Jadi di sini kita masukkan A0-nya itu sama dengan 0, kemudian di sini A1 itu adalah Fx1 dikurang dengan Fx0, kemudian dibagi X1 dikurang dengan X0. Hasilnya yaitu 0,462098813. Selanjutnya kita mencari A2-nya, di mana rumus dari A2 itu adalah Fx2 dikurang dengan Fx1 baru per dikurang X2 dikurang X1. Kemudian di sini dikurang dengan Fx1 dikurang Fx0 per X1 dikurang X0. Nah, kemudian di sini dibagi dengan X2 dikurang X1. Jadi kita dapat nilai dari A2 itu adalah minus 0,0518731116. Nah, kita lanjut di sini kita dapat dari jadi tadi kita dapat A0-nya itu 0, A1-nya yaitu 0,462098813, A2-nya yang kita dapat itu adalah minus 0,0518731116. Kemudian di sini karena kita sudah mengetahui nilai dari A0, A1 dan A2, kita substitusikan nilai ini ke rumus dari interpolasi kuadrat. Jadi di sini kita dapat P2X sama dengan kita masukkan nilai dari A0, kemudian kita masukkan nilai dari A1, kemudian dikurangi X dikurang X0, kemudian ditambah kita masukkan nilai dari A2, kemudian dikali dengan X dikurang X0 dikali dengan X dikurang X1. Jadi seperti ini sehingga kita mendapatkan P2X-nya itu atau interpolasi kuadratnya itu 0,56584436. Selanjutnya kita ingin mencari galatnya itu berapa. Di sini rumus galat yaitu
sama dengan nilai eksaknya dikurang dari nilai interpolasi kuadrat yang didapat, kemudian dibagi dengan nilai eksak, kemudian dikali dengan 100%, kita mendapatkan hasilnya adalah 18,4%. Jadi di sini pada interpolasi kuadrat kita dapatkan hasilnya adalah 18,4%. Nah, di sini kita lanjut ke implementasikan contoh soal ini ke dalam aplikasi MATLAB. Nah, kita ingin lihat apakah perhitungan secara manual itu sama dengan yang dihasilkan nanti di MATLAB. Nah, untuk itu kita masuk di aplikasi MATLAB terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu kita implementasikan contoh soal ini ke dalam aplikasi MATLAB. Oke? Nah, selanjutnya itu kita implementasikan contoh soal ini ke dalam aplikasi MATLAB. Jadi kita ke aplikasi MATLAB. Nah, di sini adapun skrip dari interpolasi kuadrat, yaitu bentuknya seperti ini. Di sini ada clear, CLC, DITS. Nah, mengenai ini kan sudah saya jelaskan di video saya sebelum-sebelumnya. Nah, di interpolasi kuadrat ini kita akan input itu X0-nya, Y0-nya, X1, Y1, X2, Y2, dan X-nya. Kemudian kita masukkan rumus dari interpolasi kuadrat itu yang seperti ini. Nah, sehingga akan menghasilkan nanti nilainya itu Y sama dengan. Oke? Nah, di sini kita lihat pada skrip interpolasi kuadrat ini, di sini sudah warna hijau. Artinya tidak ada kesalahan penulisan dalam skripnya ini, sehingga skrip ini bisa kita jalankan. Untuk itu kita langsung saja running. Nah, di sini kita masukkan nilainya, nilai yang ini. Nah, kita lihat dulu di PPT-nya berapa nilainya. Nah, di sini kita memasukkan nilai X0 yaitu 1. Kemudian nilai Y0-nya itu yang ini fx0, dari sini 0. Kita masukkan nilai dari X1 itu 4. Kemudian kita masukkan nilai dari Y1 yang ini. Jadi di sini 1,386,294. Kita masukkan nilainya X2 yaitu 6. Kemudian kita masukkan nilai Y2 yaitu 1,7917595. Nah, setelah itu kita masukkan nilai dari X-nya yaitu 2. Kemudian kita enter dan kita akan menghasilkan Y sama dengan 0,56584. Nah, coba kita lihat apakah hasil di MATLAB ini sama dengan hasil yang kita dapat secara manual. Nah, ternyata sama hasil yang kita peroleh di manual dengan aplikasi. Nah, dapat dilihat ini hasilnya dalam aplikasi dan ini hasilnya dalam proses secara manual. Nah, ternyata sama. Nah, baiklah, selanjutnya kita ke pembahasan metode interpolasi selanjutnya. Nah, baiklah, di sini kita akan membahas mengenai interpolasi Lagrange. Nah, di interpolasi polinomial Lagrange itu digunakan untuk mencari titik-titik antara dari n buah titik yang memuat P1, P2, P3 sampai ke Pn. Nah, dengan menggunakan pendekatan fungsi polinomial yang disusun dalam kombinasi deret dan didefinisikan dengan di mana rumusnya yaitu Pnx sama dengan sigma dari I sama dengan 0 sampai N. Nah, di sini dalam kurung ini adalah Pi dikali X dikurang XJ per XI dikurang XJ dimulai dari I sama dengan 0 dan J tidak sama dengan I sampai ke N dikali Fxi.
Nah, bedanya sigma dengan pi, sigma itu adalah jumlah deretnya, kemudian pi itu adalah hasil kali deretnya. Di sini I itu sama dengan 0, 1, 2 sampai n. Nah, selanjutnya di sini ada polinom orde pertama dan polinom orde kedua. Nah, ini polinom-polinom inilah yang kita akan pakai di interpolasi Lagrange ini. Itu seperti ini. Nah, lanjut. Nah, di sini interpolasi ini merupakan bentuk yang paling mudah dipahami, namun kurang disukai karena jumlah komputasinya itu membutuhkan satu kali interpolasi yang sangat besar. Nah, di sini adapun algoritmanya, kita masukkan n titik data yang diberikan, yakni P1 dan P2 dan seterusnya sampai ke Pn. Nah, kemudian langkah kedua, kita masukkan nilai X dari titik yang akan dicari dengan X lebih besar dari X1 dan X lebih kecil dari X2, atau X lebih besar dari X2 dan X lebih kecil dari X3 sampai dengan X lebih besar dari Xn dikurang 1 dan X lebih kecil dari Xn. Kemudian selanjutnya itu kita menghitung Y-nya dengan rumus interpolasi Lagrange, yaitu seperti ini. Nah, kemudian tampilan nilai titik baru yang dicari, Qx, Y. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke pembahasan contoh soal. Nah, di sini soalnya itu tentukan nilai len 2 berdasarkan nilai len 1 sama dengan 0, len 4 sama dengan 1,3862944, kemudian len 6 itu sama dengan 1,7917595 dengan menggunakan interpolasi Lagrange orde 2. Nah, jadi di sini kita masukkan tadi rumus dari interpolasi Lagrange. Nah, jadi hasilnya itu setelah kita substitusi ini ke rumusnya, di sini kita dapat seperti ini. Nah, kemudian kita operasikan ini, jadi hasilnya yaitu 2 dikurang 4 dikali 2 dikurang 6 per 1 dikurang 4 dikali 1 dikurang 6 dikali 0. Kemudian ditambah 2 dikurang 1 dikali 2 dikurang 6 per 4 dikurang 1 dikali 4 dikurang 6 dikali dengan len 4, yaitu 1,3862944 ditambah di sini 2 dikurang 1 dikali 2 dikurang 4, kemudian per 6 dikurang 1 dikali 6 dikurang 4 dikali dengan len 6, yaitu 1,7917595. Nah, hasilnya ini setelah kita operasikan, kita mendapatkan di sini yaitu 0, atau P1-nya itu 0, kemudian P2-nya ini, yang ini, kemudian hasilnya yang ini itu adalah minus 0,3853519, sehingga kita mendapatkan P2 2 sama dengan 0,56584436. Nah, setelah itu kita lihat dan menghitung galatnya. Nah, di sini kita masukkan rumus galatnya, yaitu nilai eksak dikurang dengan hasil dari P2 pada interpolasi Lagrange yang kita dapat, kemudian dibagi dengan nilai eksak, yakni nilai dari len 2. Nah, kemudian dikali dengan 100%, kita dapatkan hasilnya 18,4%.